Nek kiai niku gatek biasa lah. Niki para sedulur, bahwasanya di Temanggung ini katanya ada 2000 daripada sanggar seni. Ini menurut saya saudara-saudara sekalian, data-data sanggar seni ini sangat penting. Ini adalah merupakan kekayaan kita sebagai orang Jawa. Ini adalah kekuatan kita di dalam masalah keagamaan. Kenapa sebabnya? Sebab dulu orang-orang tua kita menciptakan satu seni-seni dan budaya kita adalah sangat erat hubungannya dengan spiritual, sangat erat hubungannya dengan nasihat, sangat erat hubungannya dengan perilaku dan sikap sehari-hari. Bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana cara menghadapi huru hara, bagaimana cara menghadapi fitnah, bagaimana cara kita menghadapi segala sesuatu fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Ini semuanya diciptakan, digambarkan di dalam satu karya seni yang disebut adalah seni dan budaya yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, khususnya adalah yang ada di Temanggung. Maka saudara-saudara sekalian, saya bersikeras menekankan kepada panjenengan semua, kalian semua orang Indonesia harus berani transformasi diri, mengislamkan kembali, mendekatkan kembali seni dan budaya orang tua kita dengan Islam. Sementara ini dijauhkan. Kapan ada sandatrari ditampilkan di acara maulid? Yang ada adalah maulid solawatan. Solawatnya semuanya gorak, akhirnya gerak-geraknya, akhirnya joget-joget. Lebih baik mana joget-joget dengan tari-tarian? Tari-tarian itu gerakannya teratur dan tari-tarian itu gerakannya penuh dengan makna. Diatur sedemikian rupa oleh para wali, para ulama. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan, yang punya Atlas Wali Songo, bahwasanya adanya seni budaya di tanah Jawa merebak itu ketika terjadi islamisasi. Makanya saya yakin seluruh budaya, mungkin 90% budaya Jawa dan budaya Sunda termasuk budaya Nusantara itu sudah diislamkan oleh para wali. Jadi mari kita lekatkan kembali, karena sementara ini dijauhkan oleh Wahabi, dikafirkan oleh Ba'alwi, dianggapnya mirip dengan Hindu dan Buddha. Katakan kepada mereka, tidak, ini adalah warisan daripada budaya kami, dan ini adalah nilai-nilai luhur, ini adalah nilai-nilai spiritual yang telah dibangun di saat para leluhur kita membangun sebuah bangsa yang bersuku-suku, yang berbeda-beda agama. Maka saudara-saudara sekalian, dengan adanya seni budaya yang sangat luar biasa, yang dilahirkan dari pemikiran spiritual, dari hati nurani yang sangat dalam, ajaran-ajaran Wali Songo yang sangat dalam. Ini saudara-saudara sekalian, kita dan para leluhur kita, saudara-saudara sekalian, seperti yang terjadi Pati Gajah Mada, mampu mempersatukan Nusantara, tidak terpecah belah, lebih daripada ribuan suku, ribuan bahasa, tapi kita bersatu dalam negara Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah dalam sejarah. Kalau seumpama Anda mengagungkan Yaman, mana kehebatan Yaman? Kalau Anda mengagungkan Tarim, mana kehebatan Tarim? Anda mengagungkan Irak, mana peradaban Irak? Kalau Anda mengagungkan orang-orang yang lain, mana? Tunjukkan kehebatan yang telah dimiliki oleh leluhur kita semua. Di dunia ini tidak ada seperti leluhur kita, enggak ada, tidak akan bisa ditemukan. Saudara, jangan tertarik kepada Islam politik. Ada Islam politik, ada politik Islam. Politik Islam tidak akan membawa nama Islam, tapi yang dibawa adalah nilai Islam. Islam politik selalu menjual agama Islam, tapi karakteristiknya jauh di luar nilai Islam. Ini kipas anginnya dimatiin aja. Biasanya kalau ada tamu di Cirebon, kiai itu sebelum ngomong disuruh makan dulu. Ini suruh ngomong dulu, makanya ini kali
Udah kiainya nggak dikasih, belum dikasih makan, disemprot pakai angin, ya masuk angin ini. Panitia harus tanggung jawab kalau saya sakit lagi. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya beri contoh saudara-saudara sekalian. Yang namanya Spanyol Islam dikuasai oleh Islam 800 tahun. 800 tahun, 800 tahun, Pak. Dikuasai Islam, Pak. Subhanallah. Tapi luar biasa 800 tahun dikuasai Islam. Eropa dengan kekuasaannya di Timur Tengah sangat luar biasa. Spanyol Islam menguasai dengan jargon Islam 800 tahun. Tapi ada cerita saudara-saudara sekalian, cerita yang sangat menyedihkan. Apa? 800 tahun kekuasaan Islam ditumbangkan oleh kekuasaan Tartar hanya 2 tahun. Tumbang jatuh, Islamnya hancur. Sekarang jangankan di kekuasaan Islam, di Spanyolnya pun tidak ada Islam, tidak bisa berkembang Islamnya. Pelajaran, leluhure panjenengan iki mikir, wali panjenengan mikir, mung orang nafsu etok, orang sewot-sewot etok, mikir. Wa yurikum ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau Allah sudah memberikan ayat dan tanda-tanda kepada kalian semua, maksudnya apa? Supaya kalian berpikir. Terus saya cak lontong tuh mikir. Gini apa mboten? 800 tahun kekuasaan Spanyol Islam ditumbangkan 2 tahun. Subhanallah, sangat tragis sekali pengusiran orang-orang Islam dari Spanyol. Kalau tidak diusir suruh masuk Kristen. Itu adalah sejarah. Nomor 2, saudara-saudara sekalian. Oke, boten napa-napa. Ya kiai aku tuh sabar. Kayak jenenge wong luweh dikei sekul malah dikei kopi, ampun sabar. Jenenge kiai ke ono sing gatuki ya. Alhamdulillah. Ini supaya kalian paham, jangan mudah terkecoh dengan orang-orang yang sering mengatasnamakan Islam. Sementara mereka hanya menjual nama Islam, tapi mereka tidak mengerti tentang makna peradaban Islam. Subhanallah, saudara tahu India dikuasai Islam 600 tahun. Boten percados, kulo ting India 6 tahun. Milo kulo niku sakit basa India. Satu-satunya kiai NU yang bisa bahasa India saya, Ki Imaduddin Buya Said Akil, kalah sama saya masalah bahasa India. Kalau saya mendengarkan bahasa India saya ngerti artinya. Kalau Ki Imad cuma bisa begininya aja paling nggak ngerti artinya. Saudara-saudara sekalian, India dikuasai Islam 600. Dari mulai akhir Banu Abbasiyah sampai kerajaan Mughal India. Tapak daripada keislaman tersebar di seantero India. Dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Saudara-saudara sekalian, Islam berkembang sampai konon katanya perkembangan dan kejayaan Islam yang ada di India menggeser peradaban ilmu hadis, menggeser peradaban ilmu tafsir. Yang tadinya di Irak bergeser ke Mesir, yang tadinya di Mesir bergeser ke India. Makanya di India di sana banyak pakar-pakar hadis, Pak. Makanya saya oleh abah saya di sana suruh ngambil hadis. Yang suruh ke India siapa? Gus Dur. Pada waktu saya selesai sekolah itu, Gus Dur itu memberikan alternatif, nggak ada yang enak. Makanya umi sayanya ngamuk-ngamuk, apa itu Gus Dur itu? Oh, alternatifnya kok ono sing petok. Satu punyai Gus Abbas suruh sekolah di Israel. Waduh, sekolah di Israel gimana?
Panjenengan ku pripun? Oh, Islam mawon. Orang alim yang ada di Mesir itu banyaknya nyari duitnya di Israel, jadi diambil ilmunya, jangan Israelnya. Ya enggak mau, nanti kalau ada apa-apa malah fanatik Israel apa sih? Kalau enggak di mana? Kalau enggak di Irak punya. Wah, di Irak lagi perang, waduh bahaya, peluru nyasar niku bahaya. Akhirnya malah di India. Kata Umi saya bilang, Gus sampean kok memberikan alternatif kok enak sih Gus ya. Di India pasti terkenalnya paling-paling ono Amitabh Bachchan tok. Kata Gus Dur mengatakan, ora Gus. di India sampean akan menemukan berlian. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada India. India ini dikuasai Islam 600 tahun, Pak. Kira-kira Indonesia merdeka. Indonesia kira-kira merdeka tahun 45. Dari tahun 45 sekarang ke 2024. 9445, 2024 kira-kira sudah 600 tahun apa belum? Sudah 600 tahun apa belum? Boro-boro 800, 600 tahun apa belum? Kalian harus tahu bahwa India dikuasai Islam itu 600 tahun. Saudara-saudara sekalian, hebat, hebat. Kerajaannya luar biasa. Ditakuti oleh semua orang. Iya, peradaban keilmuannya sangat tinggi, diakui, betul. Tapi ada kisah tragisnya. Apa kisah tragisnya? Yaitu adalah segitu hebatnya India dikuasai Islam 600 tahun, tapi ditumbangkan oleh kekuasaan Inggris hanya 1 tahun. Jatuh India, sampai detik ini Islamnya tidak bangkit lagi. Saudara, waliullah, para wali Indonesia mikir, kiai ulama Indonesia mikir, para leluhurnya sampean mikir, bukan orang bodoh tapi ulama besar, orang alim pemikir yang sangat luar biasa. Ini kira-kira faktornya apa? Ternyata faktornya salah satunya adalah ternyata kekuatan Islam yang ada di Spanyol dan ada di India itu lebih fokus kepada kekuatan politik Islam, sementara adat budaya kurang diislamisasikan, sehingga ketika politiknya tumbang maka Islam sebagai agama yang ada di Spanyol, yang ada di India semuanya hancur lebur. Makanya di sini kata para ulama Indonesia, kata para wali Indonesia berkumpul, yang ada di Kalimantan datang ke Jawa, yang di Jawa datang di Kalimantan, yang di Sulawesi datang ke Jawa, yang di Jawa datang ke Sulawesi, yang ke Sulawesi datang ke Sumatera, Sumateranya datang ke Kalimantan. Berputar-putar semua saudara-saudara sekalian, sehingga sanadnya menyambung menjadi satu, membuahkan satu listrik dan energi yang sangat luar biasa untuk Indonesia, membuat satu peradaban. Apa? Islamkan tanah Jawa, bukan sekedar politiknya yang Islam, tapi manusianya pun harus diislamkan. Tapi adat budayanya pun harus diislamkan, seninya harus diislamkan, bukan sekedar masjidnya saja yang Islam, bukan sekedar benderanya saja yang Islam, tapi kehidupannya harus diislamkan. Kalau bisa sandalnya, ayamnya, kambingnya harus diislamkan semua. Maka saudara-saudara sekalian, sejak itu diadakan Islamisasi. Kenapa sebabnya? Sebab saudara-saudara sekalian, Indonesia itu penuh dengan nilai-nilai spiritual. Jadi mulai ajaran Buddha dan Brahma, dari mulai ajaran Buddha dan Hindu, memiliki spiritualitas Islam yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya mendekatkan diri dengan akhlakul karimah dan karakter orang Jawa kepada Islam. Makanya akhirnya membuahkan bahwa masyarakat Indonesia lebih mudah masuk Islam. Termasuk juga yang ada di Pasundan, ada yang disebut dengan agama Brahman. Agama Brahman itu agama tauhid. Agama Brahman itu adalah agama tauhid, agama Ibrahimiyah.
Makanya di sana dikenal, ini menurut Profesor Dr. Kamal Salibi mengatakan bahwasanya agama Brahman itu adalah dari Cina kuno. Dan Cina kuno ini saudara-saudara sekalian, itu mengubah satu, mengalih bahasakan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa dengan bahasa Cina kuno. Kenapa sebabnya? Sebab pada waktu itu terjadi rencana pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diselamatkan, yang terjadi adalah yang tersisa kaum Hawariyun. Kaum Hawariyunnya tersebar kemana-mana, diantaranya masuk ke Cina kuno. Ketika terjadi ada bahasa Ibrani atau bahasa Suryani, apalagi yang mirip-mirip bahasa Arab, maka langsung dibunuh orangnya, orangnya dikejar, langsung dibunuh. Maka seluruh ajaran-ajaran bahasa Nabi Isa yang tauhid, yang disebut agama Ibrahimiyah, itu dialih bahasakan menjadi agama yang tertulis di dalam manuskrip Cina kuno. Makanya Profesor Dr. Kamal Salibi menemukan satu manuskrip tua sebelum Islam datang. Ternyata di situ ajarannya persis dengan ajarannya Nabi Isa. Konsep ketuhanannya persis dengan Islam. Bahkan ditemukan kabar bahwasanya akan datang orang namanya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan secara detail. Seorang nabi namanya manusia yang terpuji, cuma diganti bahasa Cina, Muhammad. Bapaknya namanya bapak hamba Tuhan, Abdullah, hamba Allah. Ibunya namanya adalah seorang perempuan yang dipercaya, Aminah. Sahabatnya ada 4, bahkan dia akan terusir dari kampungnya, bahkan ke tanah Yasrib. Bahkan kata Yasrib itu masih menggunakan Yasrib di Cina kuno. Karena orang Cina sulit menggunakan mengalih bahasakan Yasrib dengan apa. Itu hasil temuan Profesor Dr. Kamal Salibi sangat luar biasa. Lah, diangkawi seporos dulur, itu dirubah dengan bahasa Cina kuno, termasuk ono puasa, ono sembayang. Nek Gusti Allah Ta'ala niku mung setunggal, pangeran sing nyiptakaken langit dari bumi, tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah tidak punya anak dan tidak peranakan. Konsepnya persis seperti agama Islam. Lah, itu ada konsepnya di Cina kuno. Itu ditemukan manuskrip asli. Bahkan ada yang mengatakan itu yang diambil oleh para pemuka-pemuka Hindu dan Buddha. Sehingga Profesor Dr. Pandita mengatakan seharusnya orang Hindu dan Buddha segera masuk Islam. Kenapa? Karena konsepnya berasal dari Cina kuno, dan Cina kuno itu adalah konsep tauhid yang mengabarkan akan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, sampai konsep Tuhan Gusti Allah, kalau disebut Allah, mereka akan dikejar-kejar oleh orang Roma, mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Makanya lafaz Allah pun diganti, Tuhan diganti apa? Yang. Makanya Nyun Sewu, yang itu bukan istilah Hindu dan Buddha. Di Buddha dan di Hindu tidak ada yang. Yang itu adanya adalah di agama Brahman. Yang itu bukan Hindu Buddha. Kalau Hindu itu Brahmana, Siwa, Wisnu. Kalau Buddha, Sang Buddha Gautama. Yang itu adalah konsep ketuhanan yang disebut Sang Yang Widiwasa sebagai ahli bahasa daripada apa yang disebut di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah Maha Kuasa. Maka saudara-saudara sekalian, agama yang inilah, Brahman inilah yang dibawa oleh orang Cina kuno, yang katanya pertama kali datang di Bandung, disebarkan di daerah Priangan, yang terjadi, yang dipegang teguh oleh daerah Pajajaran, dan tersebar luas ada di tanah Jawa. Inilah akar daripada agama tauhid, daripada agama Islam yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu. Makanya para wali songo mengubah sholat menjadi sembahyang itu enggak begitu berat, kata kiai, enggak apa-apa. Apa sebab? Sebab yang dimaksud oleh Cina kuno adalah Allah. Itu adalah satu fi mahallid darurah pada waktu, fi halid darurah pada waktu itu sangat darurat ketika menyebutkan Allah dibunuh. Jadi akhirnya dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno, menjadi yang. Makanya sembahyang podo bari sembah Gusti Allah. Paham nama badan? Lagi para sulur. Ini saudara-saudara kan adab budaya di Islam kan semuanya. Dari mulai belangkonnya dibuat,
Dari mulai cara-cara adat budaya selamat-selamatannya. Kelaras-kelarasnya disebut janur. Janur niku saka ja'anurun. Laqad ja'akum nurum mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya yang sangat menjelaskan, menerangkan kalian semua. Maka disebutnya janur. Zaman rumiyin bahasa Arab, bahasa Jawa ini sana janur kelaras. Mungkin apa mboten? Kemudian saudara-saudara sekalian, kelaras niku sana janur. Kemudian wonten malih damel kupat niku napa? Kupat niku ngaku lepat. Ngaku lepat niku ngaku salah. Sebab napa ngaku lepat, ngaku salah? Sebab ngaku salah itu salah satu daripada nilai spiritual yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam 50 tahun tobatnya tidak diterima oleh Allah karena tidak ngaku salah. Masih menyalahkan iblis. Walaupun iblis itu salah, tapi Allah tidak mau ada seorang hamba ingin mensucikan dirinya, spiritualnya naik, tapi masih menyalahkan orang lain walaupun orang lain itu iblis. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, maka inilah nilai. Ada lagi lepet ya disilep sing rapet, yaitu menyimpan kesalahan dan kejelekan orang lain. Inilah saudara-saudara sekalian kekayaan budaya diislamisasikan dari barat sampai timur, sehingga saudara-saudara sekalian membuahkan satu peradaban Islam dari Sabang sampai Merauke yang tidak mudah ditumbangkan, tidak mudah dikalahkan. Indonesia jangankan dijajah oleh Inggris 2 tahun, jangankan dijajah 1 tahun, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sampai terakhir sekutu lebih daripada 350 tahun mereka semua tumbang, tapi Islam di Indonesia tetap tegak berdiri, menunjukkan keampuhan dan kehebatan daripada leluhur kita. Jadi saya minta panjenengan sebagai orang Jawa jangan suka inferiority complex. Faham napa mboten inferiority complex? Mboten faham? Ya wis gak usah dipikiri, dirongokne mawon. Minder keterlaluan murakkabun naqs. Ini memang sengaja bangsa kita ini sedang ada yang membuat kalian semua minder. Seolah-olah kalian itu tidak adab, seolah-olah kalian tidak memiliki peradaban, seolah-olah kalian itu bangsa rendah, seolah-olah kalian adalah bangsa budak, bangsa jongos. Dan sekarang harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita semua memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka tampilkan semua kekuatan kita. Maka insya Allah Pak Joko, Pak Danrem, Pak Danramil, dan Pak Dandim, Pak Kapolres, insya Allah nanti mungkin kekuatan PWI ini sudah diapresiasi. Kemarin juga dari Jepang sudah meminta, termasuk juga dari Singapura, termasuk juga dari Malaysia. Mungkin yang akan diperkuat tidak cuma di Indonesia, tapi ada 7 negara, karena hubungannya Wali Songo itu Syekh Jumadil Kubro. 1, pusatnya di Indonesia, karena PWI Laskar Sabilillah lahir di Indonesia. Kalian harus siap dulu. Siap? Kalian harus kuat dulu. Siap tuh kuat? Kemudian nomor 2 adalah Malaysia. Di Malaysia harus ada PWI karena di sana tersebar masih banyak kerabatnya leluhur kita, yaitu adalah Wali Songo. Nomor selanjutnya adalah Singapura. Nomor 4-nya adalah Brunei Darussalam. Itu termasuk daripada keluarga Wali Songo. Nomor selanjutnya adalah Thailand. Data-data tentang masalah Wali Songo ada di Thailand, saudara-saudara sekalian. Nomor selanjutnya adalah Filipina, Mindanao. Nomor selanjutnya adalah Vietnam yang lekat dengan sejarah yang dulu disebutnya Champa, khususnya berkaitan dengan Sunan Gunung Jati. Dari 7 negara ini, setelah Indonesia kuat, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah terbentuk. Nanti kita akan merambah 7 negara, harus ada PWI Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, mungkin dari saya cukup sekian saja, karena saya masih dalam keadaan belum begitu sehat.
Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya mudah-mudahan kula diparingi sehat, diparingi kiat nggih. Nggih. Kula kali Ki Imaduddin niku jaraknya jauh. Nek Ki Imaduddin niku usia 48. Kula niku 50 kawan mung ketinggalan 6 kula kados ngoten. Ketinggalan 6 kula, tapi langkung kiat-kiam bekeh. Alhamdulillah. Kula ngendika panjenengan ki lagi rasa-rasane Kyai. Lho kula siwek sak usia Ki Imaduddin kene pengaosan sedinten ping 3 ping kawan niku boten tilem 3 dinten 3 dalu ya biasa mawon. Ternyata betul kata para ulama ada tabaqatul umur. Tabaqatul umur itu adalah fase umur. Ternyata ada yang tadinya kuat jangan dibiasakan Kyai. Panjenengan biasanya kuat seumpama 4 kali. Ini jangan dibiasakan. Tetapi harus direm ketika umurnya sekian, harus direm, harus ada dikurangi. Biasanya Allah memberikan isyarat. Nah kalau kita sebagai manusia tidak mematuhi isyarat dari Allah itu biasanya ada yang penyakit stroke lah atau sakit lah. Termasuk saya ini diberikan isyarat oleh Allah nggak nurut, akhirnya saya sakitnya berkepanjangan. Saudara-saudara kalian, makanya dulu abah saya mengatakan, Abbas jangan suka nurutin keinginan terus. Sebab masyarakat itu ya peduli kalau kamu sehat, kalau kamu sakit peduli katanya. Itu kata Abah seperti itu ada benernya juga itu. Maka dari itu saya ini kenapa saya sakit kemana-mana harus datang, karena saya lihat tadi, saya melihat gambaran pertempuran itu sangat luar biasa. Saya terngiang kembali ketika mbah saya mempertahankan Indonesia ini, dan ketika mbah-mbah kalian juga mempertahankan Indonesia ini bagaimana susah payahnya. Makanya hati-hati daripada pengklaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya adalah kaum Ba'alwi. Nanti masalah spesialisasi Ba'alwi Ki Imaduddin maka spesialisasi ini niku mbak. Kina pembadan nggih saking kula cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian diucapkan terima kasih kepada beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yasi MA selaku Ketua Pusat dari Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Berikutnya selaku dari Orasi Kebangsaan kepada dihadirkan kepada beliau Kiai Haji Imaduddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para ashabul fadail, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yasi, Bapak Bupati Temanggung yang diwakili oleh Bapak Joko. Terima kasih kami haturkan dari DPP PWI kepada Bapak Bupati yang telah memberikan fasilitas, tempat dan sebagainya untuk acara pelantikan PWI Kabupaten Temanggung. Juga kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para kesepuhan PWI LS Kabupaten Temanggung, Ketua Kiai Zainuddin, Panglima Laskar, Komandan Angka, juga Gus Nanang dan Kiai Wafa dan para kiai-kiai undangan dari PWNU, dari PCNU Temanggung, dari PW Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan singkat karena ini sudah terlampau siang,
bahwa selain Ba'alwi ada ancaman dunia ini tentang peradaban kemanusiaan yang menurut Albert Einstein, apabila terjadi perang dunia ketiga, maka manusia akan kembali ke zaman batu. Pada perang dunia kedua, di 15 Agustus Nagasaki Hiroshima dibom atom oleh Amerika, Albert Einstein sebagai orang yang menemukan teori relativitas di mana bom atom itu dirakit berdasarkan teori Albert Einstein, itu beliau sangat menyesali dapat menemukan teori relativitas yang menjadi dasar teori daripada pembikinan bom atom atau bom nuklir. Pada suatu hari, Pak Joko, Albert Einstein ditanya oleh temannya, Albert, kira-kira senjata apa yang akan dilakukan atau yang akan digunakan oleh manusia pada perang dunia ketiga? Albert Einstein itu diam sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu kata Albert Einstein, saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan oleh manusia pada saat perang ketiga, tetapi saya tahu apa yang digunakan oleh manusia pada saat perang dunia keempat, yaitu tongkat dan batu. Artinya apa? Jika perang dunia ketiga terjadi, maka peradaban manusia yang dibangun ribuan tahun yang silam sampai hari ini, itu semuanya akan hancur, akan kembali ke zaman batu. Internet hancur, HP hancur, data Google hilang, pistol hilang, karena manusianya sudah mati semua. Yang tinggal hanya mereka yang ada di goa-goa, yang sampai saat ini masih hidup dalam peradabannya. Mereka yang akan selamat. Sementara yang di ibu kota, apalagi yang ada di gedung bupati semacam Pak Joko, ini kalau nuklir datang udah duluan, karena pasti jadi target dalam perang dunia ketiga. Maka manusia semuanya mati. Yang ada mereka-mereka yang ada di goa, orang Baduy, orang-orang yang pedalaman, yang tidak mau ikut campur dalam urusan duniawi, mereka yang akan hidup. Maka nanti perang dunia keempat, merekalah peradabannya yang akan menentukan dengan tongkat dan batu kembali. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa dunia hari ini ada yang hilang, yaitu adalah al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian. Satu negara ingin terlihat nampak lebih hebat dari negara lainnya, ingin menguasai negara lainnya. Mereka lupa kalau satu manusia dengan manusia lainnya itu bersaudara. Yang ada hanyalah persaingan teknologi, yang ada adalah persaingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Padahal semua manusia kulluhum min Adam wa Adam min turab. Bahwa mereka semuanya itu adalah satu saudara dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu semuanya dari debu. Ini yang dilupakan. Makanya kata seorang pakar Islam, al-insaniyah qabla tadayyun. Kita harus menomorsatukan kemanusiaan sebelum agama. Kadang-kadang agama menimbulkan konflik antara satu agama dengan agama lainnya, bahkan antara pemahaman satu agama di dalam satu agama itu kadang-kadang ada konflik. Maka konsep kita di dalam memandang peradaban yang akan datang, al-insaniyah, kemanusiaan, humanitarian harus didahulukan. Kasih sayang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang akan disayang Tuhan. Sayangilah orang yang ada di bumi tanpa mengenal adat istiadat, suku, agama, kepercayaan, ekonomi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Ini hadis namanya dikenal oleh ahli hadis dengan al-hadisul musalsal bil awwaliyah. Jadi ini hadis musalsal yang dari Rasulullah kemudian diberikan kepada Abdullah bin Amr, huwa awwalu hadisin sami'ahu min Rasulillah. Awal hadis yang diterima Abdullah bin Amr dari Rasulullah adalah hadis rahmah. Kemudian ke muridnya, sampai ke Ibnu Uyainah, sampai ke guru saya, itu semuanya menerima hadis pertama itu hadis musalsal bil awaliyah ini. Apa itu hadis musalsal? Hadis yang diriwayatkan rab'ul hadisi ala halatin wahidah, menyambungkan sanad hadis sampai Rasulullah ala halatin wahidah, dengan satu keadaan, yaitu keadaannya adalah semuanya diawali dengan kalimat hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Saya mendapat hadis musalsal ini dari guru saya Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani. Dia mengatakan qala syaikhi summa dzakara hadzal hadisa summa qala wa hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Dia mendapatkan dari gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani juga mengatakan hadza awwalu hadisin sami'tuhu min syaikhi. Saya mendapatkan dua jalan jalur hadis rahmah ini. Yang pertama tadi dari Syekh Zainal Muttaqin Al-Bantani, yang kedua dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani dari Iskandaria, Mesir. Saya bertemu dengan beliau, beliau mengijazahkan hadis musalsal ini kepada saya. Dia mengatakan wa ada awwalu hadisin sami'tuhu min Syekhi Abdul Hayy Al-Kattani wa huwa yaqulu hada awwalu hadisin sami'tuhu min Syekhi Ahmad Al-Ghumari ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya para ahli hadis itu mendapatkan hadis pertama itu bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji, tapi tentang rahmah, tentang kasih sayang. Apa artinya? Kita disuruh untuk saling menyayangi semua orang, termasuk PWI dibentuk ini adalah karena rahmah, karena cinta, karena kasih sayang kepada manusia yang dijadikan budak oleh manusia lainnya, yang bertentangan bukan hanya dengan insaniyah fil Islam, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab ini, Gus Nanang? Artinya semua manusia harus kita pandang sama, dengan kehormatan yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Yang beradab semuanya harus dimuliakan. Tidak boleh karena dia hanya seorang tukang es teh, kemudian orang yang banyak duitnya merasa lebih mulia dari seorang yang berdagang es teh. Betul apa tidak? Itu bukan ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo berdasarkan cinta. Betul apa yang dikatakan oleh Gus Abbas tadi, bahwa kita dijajah ratusan tahun, tapi ketika penjajah itu hilang, Islam dan budaya Indonesia ini tidak hilang. Kenapa? Karena Islam dan budaya Indonesia, budaya Nusantaranya menyatu. Bahkan bahasa Belanda saja itu tidak menjadi bahasa mayoritas, kata-katanya diserap oleh bangsa Indonesia. Hanya beberapa kata dari bahasa Belanda yang tersisa, anduk,
Itu bahasa Belanda. Ordeng, itu saja. Tetapi coba lihat di Malaysia, ketika Malaysia dijajah oleh Inggris, bahasa Melayu sekarang tidak mempunyai jati diri. Kenapa? Karena bahasa Melayunya 3 kata, bahasa Inggrisnya 6 kata. Tetapi Indonesia dijajah oleh Belanda, bahasa Melayu masih bisa kena oleh bahasa Belanda. Tapi bahasa Jawa sama sekali tidak bisa diinfiltrasi oleh bahasa-bahasa Belanda. Bahasa Sunda tidak bisa dimasuki oleh suku kata bahasa Belanda. Bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Lombok, semuanya punya bahasa daerah. Dan bahasanya mereka semua tidak bisa dikalahkan oleh bahasa penjajah. Wali Songo menyebarkan agama Islam bukan hanya dengan otak, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan basirah, dengan mata hati. Seakan-akan para leluhur kita itu, Wali Songo itu, mengetahui bahwa jika syariah lebih dikedepankan di dalam bagaimana menyebarkan Islam, maka kekuatannya akan hanya di permukaan saja, hanya artifisial ansih. Tetapi cara Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Lombok, di Papua, juga menyentuh aspek-aspek tradisi, aspek-aspek budaya. Bukan hanya membangun agama, tetapi juga membangun budaya. Inilah kekhawatiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada hari ini bukan ajaran Wali Songo mendominasi mimbar-mimbar Wali Songo, mimbar-mimbar Rasulullah. Kemudian mengajarkan Islam sebagaimana Islam yang mereka kenal tanpa cita rasa budaya sama sekali. Kalau tidak bid'ah, haram. Ada juga yang menyebarkan agama Islam hari ini dengan ajaran-ajaran kastanisasi. Seakan-akan di dalam Islam itu ada kasta. Padahal Rasulullah telah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada orang kulit putih kepada mereka yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih, illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka PWI hadian itu, kalau menyombongan ya kita lebih baik dari orang yang hari ini merasa hebat. Dari apanya saja, dilihat dari apanya saja, dari leluhur kita jelas. Dari apanya saja, dari leluhur kita jelas. Kerajaan Salangkandagara jelas, kerajaan Banten jelas, kerajaan Pajajaran jelas, orangnya ada, sejarahnya ada, batu bertulisnya ada. Kerajaan Singosari jelas, kerajaannya semuanya jelas, terdata, ada. Nggak ada bukti fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Fisik di zamannya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Nasab sejarah mereka ditulis 550 tahun setelahnya, kemudian dijajakan kepada kita untuk mempercayainya, dan dengan itu mereka merasa lebih tinggi dari kita. Ini masalahnya. Siapa leluhur mereka yang ikut berdarah-darah dalam perjuangan merebut kemerdekaan sebelum menyebarkan agama Islam? Kok tidak menyebarkan agama Islam, kemudian bikin-bikin makam palsu yang seakan-akan makam palsu ini yang menyebarkan agama Islam di Temanggung? Nggak bisa, Kiai Zainuddin. Kalau ada makam-makam palsu begitu, tolong lapor sama RT, walaupun ketua kabupaten lapor sama RT. Jangan kayak Madiun, gagah perkasa, main hajar saja. Akhirnya dilaporin itu saudara-saudara kita di Madiun.
lapor sama RT, lapor sama RW, lapor sama Kapolsek, lapor sama Danramil, Babinsa, bikin berita acara dengan tokoh-tokoh bahwa ini betul berdasarkan saksi-saksi tidak ada makam seperti ini, tidak ada orang dulu di kampung ini bernama Habib Anu bin Yahya. Maka kemudian baru ada berita acaranya bareng-bareng, jangan ketua PWI dulu, dimohon Kapolsek dulu yang mantek. Silahkan demi kehormatan Bapak Kapolsek untuk memantek terlebih dahulu. Setelah itu, setelah Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Yang ketiga lurah. Biar kalau ada apa-apa mereka dulu tuh. Nanti terakhir baru ketua PWI. Nggak usah pakai palu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inilah, jadi kita di dalam menjaga budaya harus berbudaya. Tidak boleh kita menjaga budaya tapi dengan gerakan-gerakan anti budaya. Kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang ma'ruf. Tidak boleh kita amar ma'ruf dengan gerakan-gerakan yang mungkar. Maka lihat di dalam logo PWI, hayuning apa ini? Memayu hayuning buana ambrasta dur angkara. Apa artinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memayu hayuning buana, kita memperindah dunia yang memang sudah indah. Dunia ini sudah indah, PWI hadir untuk lebih memperindahnya. Ambrasta dur hangkara, tetapi apabila ada kemungkaran, ketidakadilan, pembelokan sejarah, PWI harus hadir di sana demi anak cucu kita. Dan yang perlu diingat oleh PWI, Kiai Nanang, Kiai Zainuddin, bahwa PWI lihat di anggaran dasarnya. Jangan kita bergerak tanpa tahu anggaran dasar. Bahwa satu, PWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam akidah berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Artinya apa? Gerakan PWI tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum negara dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Selamat untuk PWI Kabupaten Temanggung yang telah dilantik. Selamat berjuang. Anak cucu kalian akan bangga dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.